Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Hari ini saya mau sedikit curhat lah. Mungkin ini mimbar tapi curhatnya nggak melo-melo. Saya tuh sering berpikir, kenapa hari-hari ini kita ini melakukan hal yang tidak wajar sejujurnya. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang lain di luar sana, saya tidak menyebutkan siapapun, tidak menyinggung siapapun, kalau tersinggung ya sudah ya, namanya juga orang tersinggung mau gimana ya. Tapi saya berpikir yang kita lakukan ini sejujurnya agak unik dan tidak wajar. Saya nggak tahu apakah beberapa sempat berpikir yang sama dengan saya. Beberapa teman-teman saya sering bertanya, kenapa kamu melakukan ini dan kenapa kamu melakukan itu. Tetapi akhirnya saya menemukan jawabannya, saudara. Saya pagi ini mau tebak-tebakan sedikit ya, biar segar ya. Saya mau tanya. 5, ini sungguhan. Yang berhasil menjawab dengan benar, ya kemuliaan buat Tuhan lah ya. Pokoknya kemuliaan buat Anda lah, saya tepukin tangan rame-rame di sini ya. 5 tambah 2 sama dengan berapa? Yakin gak? Ulang ya. Saya ulangin sekali lagi. 5 ya, 5. Coba dihitung dulu tangannya, coba angkat tangannya 5. Hitung yang benar sekali lagi ya. 5 tambah berapa? 2 sama dengan? Salah. Gak ada yang lulus ini semuanya, gak ada yang lulus. Maksudnya 1, 2, 3 orang ini maksudnya ya, gak ada yang lulus 1, 2, 3 orang ini. 5 tambah 2 itu hasilnya kalian tahu? Apa? Sisa 12 bakul gak lengkap, gak lulus kamu sekolahnya ini ya. Gimana? 5 tambah 2 sama dengan 5.000 tambah sisa 12 bakul. Nah sekarang gini ya, kita di sekolah diajarkan 5 tambah 2 sama dengan 7. Tadi semua loncer, semua jawabnya sama. Gak ada yang jawab 5.000 Kak. Saya tahu 5 tambah 2 itu hasilnya 5.000, gak ada yang jawab begitu. Semua jawab dengan sangat yakin 7. Kok salah sih, saya coba ulang ya, 5, 1, 2, 3, 7, bener kok. Tapi sekali lagi sama Tuhan tuh beda. 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Itu perkalian atau pembagian atau pangkat, gak tahu dari mana hasilnya. Kok bisa 5 tambah 2 sama dengan 5.000? Belum selesai lagi, ada embel-embelnya, plus 12 bakul sisa. Nah makanya saya tuh ngerti banget ya, kenapa saudara-saudara kita yang lain seringkali menganggap kita aneh. Karena buat mereka 5 tambah 2, 7. Tapi buat kita yang mengalami, yang menghidupi langsung, 5 tambah 2 itu berapa? 5.000. Makanya saya ngerti banget kenapa banyak orang bingung dengan apa yang kita lakukan. Karena sejujurnya benar, kata pendahulu kita Pak Yusak Cipto, orang Kristen itu kalau sama Tuhan harus mengalami. Pak Yusak selalu mengajarkan bahwa kalau baca Alkitab, kalau kamu gak ngerti, bukan berhenti. Jangan ya udah baca terus aja. Tapi doa Tuhan buat saya ngalamin biar saya ngerti. Itu poinnya. Buat saya ngalamin, biar saya ngerti. Saya lanjutkan. 5 tambah 2, 5.000 ya. Sekarang gini. Waktu Yesus mau sembuhkan orang buta, yang dia lakukan apa? Ya doakan dari jarak jauh. Ya mungkin ya. Doakan secara online. Enggak. Yang dia lakukan apa? Meludah. Siapa yang mau dapat ludah saya? Mungkin ada? Enggak ada ya pasti ya. Tuhan Yesus meludah. Ini saya enggak melebay-lebaykan ya. Baca Alkitab. Dia meludah. Enggak berhenti sampai di ludah doang. Ludahnya dicampur sama tanah. Jijik banget, mengerikan lah. Maaf Tuhan, tapi sejujurnya menjijikan. Dan diambil, puji Tuhan orang buta. Coba dia bukan orang buta, bisa bayangin ya. Jangan. Kenapa dikasih ludah? Kalau dia mungkin orang lumpuh, dia akan teriak-teriak. Ini puji Tuhan orang buta. Dia gak kelihatan, oh iya ini mungkin air dengan minyak urapan. Kok agak hangat sedikit rasanya ya, aneh. Seperti ada gerigi-geriginya sedikit, kan tanah ya. Kok ada kayak scrub ini kayaknya. Dia gak lihat. Tapi hari itu yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia meludah, Dia meludah dan dia ambil. Waktu dia ludah dan dia ambil, dia kasih ke orang itu dan orang itu
sembuh. Aneh nggak? Nggak make sense nggak? Nggak make sense. Itulah Tuhan kita. Yuk kita sama-sama buka di Imamat 15. Imamat 15 ayat yang ke-19. Imamat 15 ayat yang ke-19. Oke, sudah dapat semua? Dengan Alkitab sucinya, tab sucinya, boleh dibuka. Kita baca sama-sama, oke? Imamat 15 ayat yang ke-19. Yang sudah dapat katakan amin. Belum dapat ya, Imamat itu perjanjian lama ya. Kalau sekolah minggu saya suka ngasih tahu karena mereka bingung ya. Imamat 15 ayat 19, 1, 2, 3. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai mati. Ada sebuah hukum, ada sebuah peraturan bahwa kalau ada seorang perempuan, maaf kata, mengeluarkan lelehan atau darah dari tubuhnya atau dari auratnya, maka dia akan cemar kain selama 7 hari. Itu rulesnya, benar ya? Hukumnya seperti itu, 5 tambah 2 sama dengan 7. Hukumnya rulesnya sama. Dan gak berhenti sampai situ ya. Dan setiap orang yang kena kepadanya, jadi itu kasihan banget ya, dia kalau lagi cemar kain, itu 7 hari najis 7 hari. Itu 7 hari, puji Tuhan kita gak digituin sekarang. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Dan setiap orang yang kena, jadi kalau saya ketemu orang senggolan des gitu ya, semua orang yang kena menjadi najis juga. Menurut saya itu mirip dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Katanya kalau bersinggungan atau berpapasan itu bisa kena itu pada sesuatu, apa itu saya nggak tahu ya, sebut masing-masing. Katanya kalau terlalu dekat-dekat dengan seseorang yang najis itu ya katanya, najis. Itu bisa kena ketularan katanya. Nggak tahu apa itu ketularan apa, sebut masing-masing dalam hatimu. Tapi hari itu ada sebuah hukum, ada sebuah rules, ada sebuah peraturan yang mengatakan bahwa kalau perempuan mengeluarkan lelehan, maka dia akan menajiskan dirinya 7 hari dan orang yang kena najis. Yang menyedihkan lagi adalah kalau dia duduk dimanapun, tempat yang dia dudukin juga najis. Sedih ya, gak cuma manusia. Tidak hanya menajiskan manusia dia, tetapi dia juga menajiskan barang-barang yang dia duduki, kasur semua. Bajunya najis, kursinya najis, kalau misalkan di sini ya duduk ujung-ujung, dia guling-guling gitu, berarti dari ujung ke ujung najis. Kira-kira gitulah. Ngerti ya? Tetapi ternyata ada sebuah kisah yang menurut saya aneh di perjanjian baru. Dan menurut saya ini menyangkut hukum yang sama. Kita sama-sama baca. Markus 5 ayat 31 sampai ke 34. Cuma 4 pasal, sedikit ya. Markus 5 ayat 31 sampai 34, saya bacakan saja. Murid-muridnya menjawab, engkau, dia ngomong ke Tuhan Yesus, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Berdesak-desakan, oke? Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Jadi ceritanya hari itu Yesus lagi jalan di kerumunan orang ramai dan dia tiba-tiba nanya ke muridnya, bro, siapa yang nyenggol aku? Ya semua orang nyenggol kamu Tuhan Yesus. Lanjut. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perhatikan bagian ini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya, maka kata perempuan itu, hai anakku, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kalau kita tahu di kitab-kitab lainnya, perempuan ini adalah perempuan pendarahan, saudara. Puji Tuhan kalau para wanita kita datang setiap sebulan sekali. Perempuan ini tidak sebulan sekali, saudara. Sudah sekian tahun. Pendarahan terus, berarti kau bisa bayangin ya. Itu seumur hidupnya dia pendarahan, dia itu menyentuh siapapun najis. Bisa bayangin gak? Ada hukumnya loh. Kalau kamu mengeluarkan lelehan, kan sama-sama darah, bener gak? Kalau kamu mengeluarkan lelehan atau darah dari auratmu,
maka orang yang disentuh, yang bersentuhan denganmu, itu juga najis. Ini berarti dia dinajis-najiskan, maaf kata, sekian tahun atau dalam seumur hidupnya dia kena pendarahan. Makanya kenapa saya kebayang dan saya mengerti kenapa waktu dia datangi Yesus, dia takut waktu ketahuan. Maaf kata ya, waktu dia menjamah jumbainya Yesus, maaf kata ya, itu dia menajiskan jumbainya Yesus, bisa bayang ya? Loh, semua yang bersentuhan, semua yang dudukan, itu jadi najis. Kalau dia yang sentuh. Berarti hari itu dia dengan keberanian, dengan ketakutan, dia juga bukan gak tahu ada rules itu. Karena hampir sepanjang hidupnya dia mengalami itu, diasingkan. Tapi dia hari itu datang ke Tuhan dan dia bilang gini, Tuhan, sorry aku diem-diem deh. Karena kalau ketahuan ini, maaf kata Tuhan itu jubahmu ini yang suci, yang kudus bercela ini menjadi najis karena aku. Dia diam-diam ketahuan lah sama Tuhan. Dia takut, menurut saya dia bukan takut karena apa ya? Coba gini deh, kamu jalan dan kesenggol, kamu megang jubah orang gak sengaja, kamu takut gak? Enggak lah. Saya jalan nih kesenggol, pegang jubahnya siapa lah, atau jaketnya siapa. Kan kita gak takut ya ketahuan, oh ya sorry gak sengaja, tinggal bilang gitu. Tapi kenapa dia takut banget waktu ketahuan? Karena tuh dia najisin Yesus loh. Waktu dia senggol tuh dia najisin Yesus. Maaf kata. Tapi hari itu waktu dia bilang gini, Tuhan, aku gak mau pakai hukum yang lama Tuhan. 5 tambah 2, 7, gak bisa Tuhan. Aku udah sekian tahun 5 tambah 2, 7 ini gak berhasil dalam hidupku. Tolong buat sesuatu yang baru Tuhan dalam hidupku. Tolong buat 5 tambah 2 ini jadi 5.000 Tuhan. Jangan 7 lagi. 5.000 Tuhan. Aku dinajis-najiskan, diasingkan udah sekian lama. Tolong Tuhan, tolong. Di titik itulah tiba-tiba kesembuhan, mujizat. Yang gak bisa dipikir manusia itu loh. Masa cuma nyenggol jubah sembuh? Mana ada coba, kita senggol-senggolan deh yuk. Gak sembuh kan? Belum tentu kan? Dia cuma senggol dan dia sembuh. Sama Tuhan tuh gitu. Lanjut. Markus 10 ayat 47 sampai 52. Saya bacakan singkatnya saja. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Jadi hari itu ada orang buta berseru-seru sama Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi lanjutannya gini, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Hari itu dia ada orang buta dan dia dengar katanya Tuhan Yesus lagi lewat, katanya. Dia gak tahu kan Tuhan Yesus arah mana, mungkin menurut saya ya. Kalau Tuhan Yesus arah sana dia arah sini kali. Tuhan gitu. Ya kan namanya juga orang buta, gak tahu di mana arahnya. Tapi dia teriak, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi uniknya yang sering dilakukan banyak orang itu, dan banyak orang berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Diam kamu, udah buta, berisik, diam kamu. Tapi puji Tuhannya, orang ini tahu ada hukum di atas hukum. Ada hukum dunia yang akan dikalahkan oleh hukumnya Tuhan. Dan dia tiba-tiba bilang gini, namun, ini menurut saya apa yang kita lakukan hari-hari ini. Namun, semakin keras, garis bawahi ya, bukan semakin pelan. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Waktu kita bilang, Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Diam aja, doa-doa emang nyembuhin. Bodoh amat, aku mau teriak lebih kencang. Tuhan, tolong Tuhan bangsaku. Waktu banyak orang berkata diam, orang buta aja tahu caranya. Orang buta aja ngerti. Minta tolong sama Tuhan. Orang buta aja bisa dapat mujizat, masa kita enggak? Orang buta loh, kita masih bisa lihat kan? Jalan gak nabrak. Dan dia berteriak semakin keras. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu Tuhan nanya, apa yang kamu kehendaki? Kenapa teriak-teriak? Mungkin gitulah Tuhan Yesus ngomong. Terus Tuhan dia bilang gini, Rabuni,
Tuhan, supaya aku bisa melihat Tuhan. Menurut saya buta itu gak cuma buta fisik ya. Supaya aku bisa melihat jalan-Mu. Supaya aku bisa ngerti kenapa hal ini terjadi dalam hidupku. Supaya aku bisa tahu aku harus ngapain sekarang Tuhan. Supaya aku bisa tahu gimana caranya sembuh Tuhan. Fight ini loh, gimana caranya. Berseru-seru sama Tuhan, Tuhan tolong. Gak sampai di situ orang bilang berhenti, berhenti, berhenti. Tuhan tolong semakin keras. Dan menurut saya itulah yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Lalu lanjutannya adalah, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Suddenly, tiba-tiba dia melihat. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Hari ini sebelum saya tutup sharing saya pagi hari ini. Mau gak pagi hari ini kita teriak ke Tuhan? Bukan karena ada yang mimpin WL, percayalah suara saya gak sebagus yang di depan. Percayalah saya pilih lagu juga kurang pinter. Tapi bisa gak kita datang seperti orang buta ini, membawa bangsa kita. Atau apapun lah masalahmu. Yang menurut kamu sekarang, aku gak bisa lihat Tuhan. Aku gak lihat. Gak kelihatan, gak ngerti jalanmu apa. Gak ngerti maksudmu apa, aku gak ngerti Tuhan. Tapi bisa gak kita dengan jujur, dengan rendah hati kita bilang, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan anak Daud, kasihanilah bangsaku ini loh. Buat yang buta ini melihat Tuhan. Buat yang tertutupi oleh kegelapan tuh melihat Tuhan sekali lagi. Tapi gak berhenti sampai di sana. Saya mau ajak setiap hari, kita hari ini sama-sama teriak sekali lagi. Gak berhenti sampai di doa. Tetapi sampai kamu bisa keluar, cry out dan teriak sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kayaknya belum dengar, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah kita sama-sama mau berdoa. Sekali lagi, berdoa sekali lagi. Saya mau ajak setiap kita untuk sama-sama berlutut. Cari posisimu yang paling PW lah. Cari posisimu yang paling nyaman lah. Supaya kamu bisa berdoa. Tenangkanlah kondisi hatimu dan jiwamu. Supaya kamu bisa berdoa. Singkirkanlah handphonemu kalau itu mengganggu. Pergilah dari temanmu kalau itu mengganggumu. Tapi biar pagi hari ini kita seperti orang buta yang mendatangi Tuhan. Tuhan, anak Daud kasihanilah aku.